Oh, ilham dari Yohanes. Ilham yang kepada Yohanes tuh, tuntut datanya mana dia? Ah, halo. Ya, Ah, Pak Ustadz. Selamat ah, malam, Pak Ustadz. malam. Kenapa Sebentar, di bentar, Pak tempat Ustadz. Saya gelap-gelap kayak nyalakan gitu? lampu dulu. Sebentar, Pak Ustadz. Ya. Pengikut Paulus nih botak. Selamat malam, Pak Hmm, Ustadz. Wifi. Aduh, gimana kabar, Pak Ustadz? Persiapan puasa besok ya, Pak Ustadz ya. Benar. Oke, Pak Ustadz. Tadi gini, Pak Ustadz. Sebelum utang saya dibayar ya, saya ingin apa ya? Eh, Analogi yang dibawa oleh Ustadz Supi tadi ya tentang air hmm, bening sama apa itu tadi ya, hmm, sama Esther Jos kalau nggak salah ya. Saya hmm. mau tanya gini Pak Ustadz, ya saya mau tanya gini, airnya itu diambil dari mana Pak Ustadz? Nah, itu kan air memang diambil. Artinya Ya benih diambil tanpa dari kan campuran. itu kan air itu kan di dalam gelas toh. Yang Pak Ya Ustadz bawa iya, tadi kan air dalam ya gelas. jelas lagi nih, air itu saya ambil dari sumber, Ya udah. iya saya tanya airnya itu ambil dari mana? Dari sumber, udah. Oh dari sumber kan? Berarti kan Ah, ada sumbernya. ya ada sumbernya. Berarti kan aslinya air itu kan ada di sumber tuh. Iya, dari sumbernya Iya, betul. benar Makanya memang. nih kan dari sumber saya contohin ambil sampel kan gitu. Iya, artinya kan air Terus ya. Ketika Pak Ustadz bertanya air yang dari dalam gelas mana yang aslinya, itu jelas aslinya ya ada di sumber. ya memang dari sumber aslinya. Iya, Ya kalau iya air betul. yang ada di dalam gelas terus dicampur extra Heeh. dose, itu bukan air asli lagi. Ya betul. Iya, Apa masalahnya? ya artinya air yang aslinya ada di sumber kan begitu tuh. Iya betul. Benar-benar berarti. Makanya kitab kalian tidak bisa dicari lagi. Karena yang aslinya itu yang mengetahui hanya sumbernya. Yaitu Tuhan Ya, semesta alam yang mengutus Yesus. Nah kalau mau tahu ya yang aslinya bagaimana sumbernya itu mengatakan di dalam Al-Quran. Itu ya. maksudnya. Oh, keliru loh Pak Ustadz. Kalau Pak Bukan Ustadz keliru, jelasnya memang kayak gitu tadi. kalau kalau Pak Ustadz menjelaskan yang Hmm. aslinya ada di Al-Quran, menurut saya itu keliru. Ya, Menurut Al-Quran Anda, itu, ya, Al-Quran itu kan kemarin kita sudah diskusi Pak Ustadz ya tentang Pak nggak Ustadz usah, gini mengatakan aja, nggak usah muter-muter. Nih, kayak enggak gimana? enggak Cariin yang beningnya. Eh, enggak Yang beningnya dapat yang nggak dicari? aslinya kan yang asli air itu kan ada di sumber kata Pak Ustadz toh. Iya di sumber. Iya di sumber. Iya kalau Pak Ustadz mau Iya. cari aslinya ya di sumber. Iya di sumber betul. Iya benar memang. Iya betul, memang betul kayak gitu. Nah, nah Makanya tapi dari sumbernya itu mengutus lagi Nabi, lalu menjelaskan dari sumber ya tadi. Ya, di ya tapi mana kebenaran Injil hmm, itu? hmm. Ternyata kebenaran Injil ada di Quran. Itu dijelaskan dari sumber. Gini loh Pak Ustadz, kalau Pak Loh, Ustadz mengatakan sumbernya itu di dalam Al-Quran, menurut saya keliru. Keliru Pak lah, Ustadz. Karena, sumbernya itu dari dengar dulu, Tuhannya kasih waktu Yesus. saya. Kasih waktu saya dulu Pak Ustadz ya. Kalau Pak Oh, Ustadz mengatakan Al-Quran adalah sumbernya, padahal Al-Quran itu eh, ada sebelum Injil itu ada. hmm. Artinya Injil itu sudah ada sebelum Al-Quran ada. Nah, mana Kalau Injil Pak yang Ustadz mana? mengatakan sumbernya adalah Al-Quran, menurut saya itu keliru. Injil Salah. yang mana? Salah, Pak. Ya, Al-Qur'an sama Injil, Al-Qur'an sama Injil itu keberadaannya itu sama karena sama-sama firman Allah. Satu sumber. Iya, satu sumber. loh, gini loh Pak Ustadz Wifi ya. Kita ini kan, saya tahu Pak Ustadz Wifi ini adalah orang akademis ya. Orang akademis paling enggak tahu sejarah ya. Sejarah Hmm. itu penting Pak Ustadz Wifi.
Jadi bagaimana mungkin yang datang kemudian disebut asli sementara yang datang mula-mula itu disebut tidak asli? Kan tidak mungkin Pak Ustadz. Itu kalau secara akademis Pak Ustadz, argumen-argumen seperti ini menurut saya nggak masuk akal. Gitu. Berarti tinjauan Bukan, Anda itu di dunia ya? Jadi argumennya itu kan harus sesuai dengan sejarah. Saya samakan dulu perspektifnya. Berarti tinjauan harus Anda data sejarah itu kebenarannya penting di Pak dunia. Ustadz. Begitu. Gitu loh. Karena begini Pak Ustadz. Sejarah itu penting. Itu menurut akademis loh. Penting. Kenapa? Karena itu adalah asal mulanya. Awal mulanya. Gitu. Pak, boleh saya nanya? Jadi kalau Boleh Pak saya nanya? Ustadz mengatakan yang asli adalah Al-Quran, sementara Injil yang ada di dalam Al-Quran itu Pak Ustadz bilang tidak asli. Itu menurut saya nggak masuk akal. Udah dibilang yang aslinya sumbernya Al-Quran Nah, dengan sumbernya kan, Injil sumbernya adalah kan Injil. sumber yang sama. Sumbernya kan Injil toh. Ya Dan sumbernya tadi Pak Ustadz- adalah Tuhan. Ya. Sumbernya Tadi Pak adalah Ustadz Waifi dari bertanya, Tuhan. arti kata Injil ya. Arti kata Injil, teman saya tadi sudah turun itu ya. Dia sudah menjelaskan itu kabar baik ya. Kata Injil itu Pak Ustadz ya, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion yang artinya kabar baik. Injil bahasa Yunani. Dari Injil kata bahasa bahasa Yunani. Yunani. Dari bahasa Yunani. Dari kata Evangelion. Artinya kabar baik. Itu datangnya Pak Ustadz Wahfi. Jadi kalau Pak Ustadz Wahfi sebetulnya ya, ini Pak Ustadz Wahfi sangat paham sebetulnya ini. Ya, karena Pak Ustadz saya anggap orang akademis toh. Jadi orang akademis. Ini asal kata Injil itu dari Evangelion yang artinya kabar baik. Bukan. Takut emang. Jangan geleng-geleng kepala Pak Ustadz. Saya berharap Pak Ustadz yang Kau salah. notabene ya, yang notabene seorang akademisi. Kau salah. Ya tolonglah. Nggak ada sampaikan Injil dengan itu, benar, gitu. nggak ada Injil itu dari bahasa Yunani, Evangelion nggak ada. Ini ada nih Pak Ustadz. Ini buka aja di dalam KBBI. Buka. KBBI itu bahasa Arti kata Indonesia. Injil itu apa? Berasal dari mana? Itu ada Pak Ustadz. Kita itu nggak ngomong. Saya bukan orang akademisi Pak, tapi saya kasih tahu ya. Ya. Saya kasih Gitu tahu. loh. Injil itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Benar. Jadi gini Pak Dari Ustadz, Yunani dari mana? Yang saya tahu, kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang artinya kabar baik atau berita baik. Injil itu bahasa apa, Pak? Bahasa apa? Injilnya, bukan serapannya, Injilnya bahasa apa? Ini kan bahasanya ini Injil ini kan dari bahasa Enggak, Yunani. itu kan pengambilan dari Yunani. Enggak, Injilnya. Ya. Injilnya itu bahasa apa? Yang artinya itu. Injilnya itu Kata bahasa Injil. apa? Kata Injil itu bahasa apa? Ya itu tadi Kata Injilnya. kabar baik toh. Bahasa apa pertanyaannya? Oke. Anggap saya nggak paham. Coba Pak Ustadz jelaskan. Gini Pak, kan kata Bapak, Injil itu diambil dari kata Evangelion, bukan Angelion, bukan. Angelion nanti artinya malaikat. Bukan. Nah, Evangelion. Evangelion ya. Ya, Evangelion. Evangelion ya. Evangelion itu kan bahasa Yunani. Nah, Artinya Injilnya itu Enggak. bahasa apa? Evangelion itu artinya apa? Kabar baik. Iya, itu kan. Nah, tuh. Injilnya Kan bahasa dari apa? awal. Injilnya sudah bahasa jelas apa? tadi Pak Waduh, Ustadz. ini kuping Ya, ini. saya tadi Yang sudah kita jelas, tanya ya. tuh kata Injilnya. Kata Injilnya dari mana? Kata Ini Injilnya. dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Astagfirullah.
Ya kan Tat? Ya kan Tat? Gimana tuh? Injil dari Yunani. Oke, gini aja Pak Ustadz. Coba jelaskan Injil itu dari mana? Dari bahasa apa? Nih, saya tuliskan. Saya tuliskan ya. Astagfirullah. Udah dibilangin juga dari tadi tetap otot. Nih. Injil ya. Injilun. Ini bahasa apa ini? Injil ini? Ya kalau saya lihat huruf-hurufnya itu huruf Arab itu Pak Ustadz. Berarti bahasa apa ini? Ya berarti bahasa Arab. Nah, Nah iya bahasa Arab udah dibilangin. gini Pak. Gini. Lah iya Gini bahasa dulu. Arab artinya apa itu Pak Ustadz? Gini, tunggu dulu. Ini kan bahasa Enggak, saya Arab. tanya dulu, bahasa Arab yang Pak Ustadz tunjukkan itu artinya apa? Karena saya Nah, nggak paham gini. bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Jadi misalnya Pak, masjidun ya. Masjidun, artinya masjid. Diambil dari kata sajada yang artinya sujud. Artinya sujud, masjidun, tempat yang disujuti. Namanya masjid. Nah, Injil diambil dari kata najala. Najala atau najlun. Najlun. Nah, artinya sumber hukum. Nah, masjidun dari kata sajadah. Injil ini kan bahasa Arab nih, bahasa Arab. Nah, kalau ini bahasa Arab, lalu Bapak mengatakan diambil dari kata evangelion ya. Evangelion yang artinya kabar baik ya. Berarti istilah Injil ini baru ada di abad ke-7. Berarti dari dulu di zaman Yesus sampai di zaman murid-murid Yesus namanya evangelion. Padahal kalau kita cari datanya gak mungkin ketemu. Adakah Yesus pernah memanggil evangelion? Tidak pernah. Adakah Markus, Lukas, Paulus memanggil kitab suci dengan evangelion? Nggak pernah. Masa Injil yang kata Anda ini bahasa Arab, kan dari kata Arab nih. Bahasa Arab selalu oleh teman-teman Kristen dikaitkan kepada Nabi Muhammad, berarti abad ke-7. Berarti dari dulu murid-murid Yesus dan Yesus memanggilnya ini nih, evangelion. Mana datanya? Coba, ada datanya. Oke Pak Ustadz, saya paham. Dari bahasa Arab ya. Ya toh. Saya tanya Pak Ustadz, ini sejarah loh Pak Ustadz. Bahasa Arab itu lahir abad keberapa? Bahasa Arab yang apakah lahir abad ke-7? Muhammad ya abad ke-7. Ya, keliru Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz nggak jujur. Loh, kan saya katakan bahasa Arab yang ada di zaman Pak Nabi Ustadz nggak Muhammad jujur. Bahasa Arab dengan Al-Quran itu nggak sama Pak Ustadz. Lah, supaya Pak Al-Quran Ustadz kan tahu. menyebut Injil tuh. Ya, Al-Quran kan menyebut Injil. Al-Quran itu ada dari di abad bahasa keberapa? Arab. Dari bahasa Al-Quran Arab. ada di abad keberapa? Nggak sekarang. Sekarang saya tanya, bahasa Arab itu lahir tahun Al-Quran berapa? ada di abad keberapa? Bahasa Arab. Pak Ustadz tadi sudah jelaskan itu bahasa Ya, dari coba bahasa buktikan Arab. sebelum Al-Quran istilah Nah, Injil coba buktikan. Sekarang sebelum saya Al-Quran. tanya. Sekarang saya tanya, Islam Al-Quran sama bahasa Arab duluan mana? Kok bisa ya? Padahal Yesus orang kok Israel. bisa? Kok jadi Itu pakai Pak bahasa Ustadz Arab harus yang jauh buktikan sekali daerahnya itu? Harus buktikan loh, Pak Ustadz seorang Injil itu akademis loh. turunnya di Arab apa di Yerusalem? Pak Ustadz itu seorang akademis loh. Pak, kalau Jangan memang dari menipu dulu mahasiswa, disebut Pak Injil, Ustadz. kalau Jangan memang dari menipu. dulu disebut Injil, berarti Nabi Isa turunnya di Arab gitu. Dari bahasa Arab, bukan dari Al-Quran. Nabi Isa Paham orang nggak mana? itu? Nabi Isa Paham orang nggak mana? bahasa Arab Yesus orang dengan mana? bahasa Yesus orang mana? bahasa Arab dengan Al-Quran itu tidak sama Pak Ustadz. Oke, tidak sama memang. Itu. Terus, Yesus orang mana? Itu tidak sama Pak Ustadz. Coba, Lahirnya Yesus itu. orang mana, Pak? Yesus orang lahirnya, dengar dulu. Lahir dulu Pak. Saya Yesus mohon maaf Pak orang Ustadz. Pak Ustadz, Yerusalem, saya Pak. sangat hormat. Kok bisa kitab sucinya pakai namanya orang Anda Arab? seorang dosen. Ya, Anda seorang dosen. Kalau ini tidak paham, itu sangat memalukan, Pak. Sangat memalukan. Yesus orang mana, Pak? Iya,
Jangan tanya Yesus dulu. Pak Iya, Ustadz iya. sudah Enggak, jelaskan kita kan tadi kata bahasa Injil. kitab nih, Dengar bahasa dulu, kitab dengar nih. dulu, dengar dulu. Yesus, Pak Matius, Ustadz Wafi, Markus, ya, Pak Lukas, Ustadz Wafi Paulus, orang mana? Kenapa kok kita pakai mengatakan namanya pakai Arab? kata Injil ya, kata Injil berasal dari bahasa Arab. Saya akui memang. Oh, Sekarang diakui saya tanya. sekarang. Oke, diakui. Injil dari Pak bahasa Arab. Ustadz kan harus anu lah, harus dengan benar gitu loh Pak Ustadz memwartakan Oke, kebenaran kenapa kok itu. Injil pakai bahasa Arab Jangan padahal penipu Yesus orang Yerusalem? gitu loh. Itu pertanyaannya. Coba. Bahasa Arab itu Pak Ustadz jauh sebelum Islam ada. Tunggu dulu, Pak. Bapak jangan ngomong terus. Dengarkan saya, ya. Kalau Yesus orang Yerusalem, kenapa kitab Jangan sucinya ke Yesus pakai dulu, nama jangan Injil? ke Yesus Kenapa dulu. kok gitu? Jangan ke Yesus. Pak Ustadz menjelaskan Injil berasal dari bahasa Arab. Apa sih Paham orang nggak ini? itu? Jangan Lanjutlah, Ustaz. jangan anu Pak Saya tak Ustadz, paham jangan orang ini. menipu umat Pak Baik, Ustadz, baik, jangan. Gitu Eh. loh. Kata Ustadz Wafi, Injil dalam betul dari bahasa Arab lalu apa? Dalam bahasa Arab kan Pak Ustadz. Ah, Bahasa Arab. iya, bukan memang dalam Al-Quran. bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran kosakata itu. Bahasa Arab itu jauh sebelum Islam ada. Coba Supaya Pak Ustadz tahu. sebelum Islam ada nggak orang Arab Kristen Jadi Kristen mohon Arab maaf, nyebut mohon maaf, Injil? Pak Ustadz ya. Mana? Jangan Tunjukkan ya, sama saya. jangan menipu umat, jangan menipu umat. Jangan menipu Jangan. umat. Sebelum Gitu Islam loh. datang, kosakata Injil itu sudah loh. dipakai Kristen, mana Jadi, datanya? bahasa Arab itu jauh sebelum Islam lahir. Ada nggak Dia cuma datanya? gitu aja. Supaya Anda tahu. Jangan Dia menipu Supaya umat, Anda gitu Pak. aja, tahu, langsung ya bilang sebelum tadi. sebelum Nggak Al-Quran boleh nih, menipu umat, nggak boleh. Gak boleh kau menipu umat. Ya, jangan membodohi orang. Saya jelaskan dulu samamu, ya. Kosakata Injil itu populer setelah Al-Quran diturunkan. Memang bangsa Arab itu berbahasa Arab. Tapi belum ada orang Arab itu mengatakan kosakata Injil. Nasrani Arab, ya, atau Kristen Arab sebelum Islam datang tidak ada menyebut nama kitab mereka Injil. Nggak Tapi ada. mereka menyebut Nggak ada. apa? Satu, Perjanjian Lama, Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Betul. Yang kedua, Perjanjian Baru, Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Betul. Nggak ada Injil sebelum Al-Quran. Dia Pak nggak- Ustadz. jadi beliau ini tidak mungkin bisa nunjukin data, Ustaz. Nggak mungkin bisa Sekali nunjukin lagi data Pak dia. Ustadz ya, Iya. jangan menipu orang ya, jangan menipu umat. Jangan Jangan yang menipu kau yang umat, mau jangan. bodohi umat masalahnya. Jangan menipu umat. Pak Ustadz ini Nggak kan mungkin bisa dia orang nunjukin data terpendidik loh. Jangan menipu umat Pak Ustadz. Ya, cuma Jangan. gitu bisa. Coba Begitu loh. kau Kamu- tunjukkan sebelum Al-Quran Pak datang Ustadz orang sudah ini memakai orang kosakata terpendidik Injil itu loh. mana? Ya Kalau makanya. Pak Ustadz tidak bisa membuktikan Cuma ini gitu dengan toh, itu benar, diulang-ulangi nanti. kasihan Omongan gitu ini loh. diulang-ulangi terus karena ada Iya Kasihan. terus saja nya. Kayak gitu aja. Iya, karena iya. Pak Ustadz kan menjelaskan Karena kata dia Injil nggak punya berasal data dari gitu. bahasa Arab. Itu Nggak ada datanya. Gak ada data dia, gak ada. Ya gini-gini terus, ngomongnya gini terus. Pak Ustadz kan mengatakan kata Injil berasal dari bahasa Arab. Betul. Iya, bukan dari Al-Quran kan? Sudah. Betul dia bahasa Jangan. Arab. Ya, tapi ngambilnya dari Al-Quran. Kata Injil itu. Loh, supaya Pak Ustadz tahu bahasa Arab itu jauh sebelum Nggak- Al-Quran. nggak Dia ada. bahasa Gak Gak ada ngerti dia. datanya Kak. dia, Ustaz. Gak ada datanya dia. Itu kan, aduh, Pak Ustadz ini jangan. Nih, Coba. perhatikan. Data. Kau ngomong terus. Sekali lagi nih, dengarkan. Ya, kalau perlu ambil kata bat. Saya jelaskan sekali lagi ya, Pak Salesius ya. Nih, kosakata Injil betul bahasa Arab yang dijelaskan oleh Ustadz Wafi. Betul. Ya, ingat tuh. Memang bahasa Arab itu sebelum Islam datang orang sudah menggunakan bahasa Arab. Sudah. Arab kuno gitu. Tetapi pada saat itu tidak ada Kristen Arab menyebut kitabnya sebagai Injil. Paham? Sebelum Islam datang, ya, sebelum Islam datang, tidak ada Kristen Arab tuh menyebutnya kitab mereka itu dengan sebutan Injil. Ya. Lalu Islam datang. Islam datang menyebutkan kosakata Injil.
Maka dari itu, kosakata Injil dalam bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran. Lalu sebelum Al-Quran turun, orang Kristen Arab itu menyebut pakai sebutan apa kitab mereka? Tadi saya Apa? udah jelaskan. Perjanjian lama, mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Perjanjian baru mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Iya, Nggak artinya ada kan Injil Injil orang tuh. nyebutnya. Kalau di Indonesia kan Nggak ada. Injil. Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada Injil. Jadi di situ. Beda. Jadi, di dalam Injil Arab ya, di dalam Injil Arab itu memberitakan tentang kabar baik. Di dalam Apanya? Al-Muqaddas itu. Supaya Pak Ustadz tahu loh. Di dalam Al-Muqaddas yang Pak Ustadz Waifi sebut Wah. tadi, itu membawa berita baik, kabar baik. Di dalam Al-Muqaddas itu ada berita baiknya. Sebutin datanya, Pak. Gitu loh. Datanya mana? Datanya mana? Aduh. Datanya Gini loh, Pak mana? Ustadz. Oh, Saya aduh, harap Pak terus. Ustadz Waifi ini ya. Nggak ada Ustadz Waifi datanya ini. ngomong. Orang anu loh, orang Kalau dosen nggak ada loh, data, dosen. jangan ngomong. Jangan Bang. jangan menipu Karena mahasiswa Pak. Anda nanti PR-nya tambah banyak nanti gitu loh. Diulangi terus. Turunin moderator kan kau. Bacot doang gede. Udah dijelaskan juga tetap ngotot. Kayak gimana, Tat? Itu. Dijelaskan udah ya. Injil itu dari kosakata mana, dari segi bahasa udah juga gitu. Tetap ngotot. Lalu apa yang mau kita ambil dari dia ilmunya? Nggak ada sama sekali gitu. Gak ada lah. Gak ada. Masa konten kayak gini semua kah? Nggak ada yang bawa data gitu kalau diskusi. Iya, klasteri. Sekelas Jumat. Edis. Halo, selamat sekelas malam. Edis aja gitu, Sat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Silaban. Jika jelas. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam, Bu. Dari Kristen Iya, atau malam, Katolik? Pak. Kristen, Pak. Mau diskusi silahkan, bisa dibuka dulu kameranya. Enggak, Pak. Sehat Kalau aja, Ibu, Pak, tetap Bu. semangat. Iya, Bu, kita nyari mau diskusi gitu ya dengan Kristen. Ya, boleh gitu. Kalau Anda mau buka kamera, saya akan diskusi dengan Anda gitu. Tapi kalau Anda nggak mau, saya gantikan ya. Oke? Saya